ada di tempat ini. Selamat datang di kebaktian ketiga kita pada sore hari ini. Jadi sebelum kita mulai kebaktian, mungkin ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama untuk nanti akan ada penyeragaman pelayanan kebaktian 3, tapi waktu dan tempatnya akan diinformasikan lebih lanjut. Dan nanti kita juga bakal ada Flame Up The Series yang bakal dibawain oleh Pendeta Firmanius dan juga Pendeta Iwan Simbolon. Jadi ditunggu aja tanggal mainnya, ditunggu dilihatin wartanya dan jangan lupa nanti datang. Oke. Nah mungkin sebelum kita mulai kebaktian ini kita akan mulai dengan doa. Saya ingin mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa yang nanti akan ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan telah mengantarkan kami, telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk bisa bersama-sama beribadah di kebaktian 3 ini ya Tuhan. Biarlah kami pada hari ini bisa menyembah, bisa memuji dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan yang berkati untuk seluruh petugas pelayan hari ini, untuk WL, singer, pemusik, penyambut tamu, persembahan, dan juga Bapak Pendeta Refli yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan kebaktian ini pada tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah ada yel-yelnya ya, biasa ya. Jadi kayak agak berubah nih dari minggu lalu, kalau dari kata Kak Asrin. Jadi minggu ini Calvary, Better Together. Together ada beloknya katanya. Beloknya gitu ya. Terus kebaktian 3, This is my church. Oke, easy ya. Yuk kita sama-sama. Calvary, Better Together. Kebaktian 3, This is my church. Mari kita saksikan Calvary News bersama-sama. Shalom Jemaat Calvary sekalian, selamat tahun baru 2023. Bersama kami, tim Gembala Calvary dalam Calvary News. Kami akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita akan mulai dengan pengumuman yang pertama. Gereja memiliki program baru dalam tahun ini, yaitu Doa Sepakat Umat. Doa Sepakat Umat adalah sebuah program doa bersama yang akan dilakukan setiap hari di rumah masing-masing setiap pukul 10 malam. Untuk pokok doa akan dikirimkan oleh sekretariat gereja setiap hari pukul 9 malam. Untuk kaum wanita, tanggal 21 Januari ini akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Esther Tairas dengan tema Hidup dalam Persatuan. PBI Calvary semakin menjadi wanita terpuji. Kaum pria atau PBI Sabtu tanggal 21 Januari juga akan mengadakan persekutuan online via Zoom meeting pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Suherman Hai. Maju terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Youth of Calvary mengadakan persekutuan Sabtu ini 21 Januari jam 5 sore dengan tema Together in Unity. Yuk solid bertumbuh beriman. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini.
Demikianlah Calvary News minggu ini. Kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together. Calvary News. This is my church. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Masih kurang semangat. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Baik, apakah sudah siap kita sore hari ini akan bersama untuk memuji muliakan nama Tuhan kita? Kok masih yakin? Siap. Kurang semangat. Siap? Kurang. Siap harus, kalau saya bilang siap, Bapak Ibu bilang luar biasa, oke? Siap Bapak Ibu? Kurang nih, kurang kompak kan katanya kita kebersamaan. Ayo, siap Bapak Ibu? Baik, mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan bernyanyi. Ku masuki gerbangnya dan oh giranglah, ku masuki gerbangnya dan juga Allah baik. Bahwa kita akan bersama-sama masuk ke dalam rumah Tuhan. Tuhan adalah Allah yang esa. Kita bersama-sama bersemangat untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, mari kita akan berkata, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Dengan hati yang bersuka, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, mari kita akan berkata, ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kirangkan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari kita berkata, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Sebab Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Allah itu baik, Allah baik, Allah baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada amin buat kita semua. Kita sudah siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mana nih? Siap? Keluar? Mari kita akan berjalan bersama dengan Yesus. Jalan serta Yesus. Dan juga Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Mari kita
geser ke kiri ke kanan. Jalan sertanya setiap hari. Ayo. Jalan sertanya. Mana berjalannya? Serta Yesus selamat. Jalan serta Yesus. Jalan serta. Mana yang masih pada diam? Jalan sertanya. Ayo kita jalan ke kiri dan ke kanan bersama dengan Yesus. Jalan dalam suka dan jalan dalam duka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Kita akan berkata, jalan bersama dengan Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan dalam suka, jalan dalam suka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita akan berkata, setelah kita berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersorak bersama bahwa Tuhan itu adalah Allah yang perkasa, Allah yang esa dan Allah yang kekal. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pembacaan hari ini dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami setiap umat-umat-Mu untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Bapa yang baik, sementara kami akan menyerahkan pokok doa syafaat kami Tuhan di hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa agar setiap pimpinan yang Tuhan percayakan bisa memimpin dengan baik dan bisa membuat keputusan-keputusan juga dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk putuskan, patahkan Tuhan segala rumor-rumor, segala prediksi-prediksi Tuhan, di mana di tahun 2023 ini banyak sekali prediksi-prediksi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dari Sabang sampai Merauke, kiranya setiap daerah-daerah, setiap kota-kota, setiap desa-desa bisa saling bergandengan tangan dan bisa menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Gereja Baptis Indonesia Kalvari,
Terima kasih Tuhan. Tuhan telah mempercayakan gereja ini berdiri tempat ini Tuhan. Kami berdoa agar gereja ini terus bertumbuh bersama-sama Tuhan. Biarlah semua itu memperluas kerajaan Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang, buat asisten gembala sidang, dan juga asisten gembala sidang pemuda dan pemudi Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi mereka, agar mereka juga selalu melayani Tuhan dengan baik Tuhan. Dan biarlah semua itu untuk kerajaan Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, agar setiap kami melayani dengan baik juga Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, langkah-langkah mereka. Kami percaya setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, yang perbuat Tuhan, itu keputusan berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap cabang-cabang gereja Baptis Indonesia Kalvari Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang telah membuka cabang-cabang gereja Baptis Indonesia Kalvari, agar gereja tersebut juga bisa bertumbuh dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami juga berdoa Tuhan buat STT Baptis Kalvari. Kiranya Tuhan memberkati STT ini Tuhan menjadi lebih baik lagi, menjadi tumbuh luar biasa lagi Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan kirimkan melalui STT Baptis Kalvari bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dahsyat. Kami percaya juga Tuhan, setiap apapun yang Tuhan kehendaki, kami percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap umat-umat-Mu yang memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan gantikan 2 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, bahkan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Begitu juga dengan persembahan yang terkumpul nantinya Tuhan. Kami berdoa biar persembahan tersebut bisa berguna untuk pelayanan Tuhan dalam gereja Baptis Indonesia Kalvari ini Tuhan. Adalah doa kami yang kami sampaikan sepenuhnya dalam tangan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam saat persembahan dan juga persepuluhan. Kita akan bersama-sama memuji bahwa Allah adalah Allah yang maha besar. Oleh karena anugerah yang Tuhan berikan, kita ada sampai sekarang ini. Wadah sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Kita akan berkata ku ada. Berdiri menghadap tahta Tuhan, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu terjadi selamatkanku.
akan berdiri bersama-sama. Kita akan berkata bahwa kita ada sekarang ini adalah karena Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Kita akan berkata bahwa besar anugerah Tuhan, besar ya besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah Tuhan, besar anugerah berlimpah, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri sesuai dengan tema kita untuk menjadikan kita satu sebagai gereja yang utuh. Mari kita akan bersama-sama bernyanyi, jadikan kami satu. Bahwa kita ada sekarang ini oleh karena Tuhan yang sudah menjadikan kita, yang sudah menolong kita untuk menjadi satu. Mari kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri, kita bersama-sama hadir ke dalam bait Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu,
Ya Yesus Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang sudah mempersatukan kami. Dipersatukan di dalam kasih Tuhan yang abadi. Tuhan, kami mau memaknai hidup dalam persatuan yang Tuhan sudah bentuk, Tuhan sudah lakukan. Kami mau memaknai hidup dalam persatuan sesuai dengan firman Tuhan malam ini. Urapi hamba-Mu pada waktu menguraikan dan urapi jemaat-Mu pada waktu mendengarkan. Kami mendapatkan kebenaran yang sama, pengertian yang sama tentang firman, tentang hidup dalam persatuan. Allah Roh Kudus menguasai kami semuanya, menguasai ruangan ini supaya gemah firman Tuhan sungguh-sungguh masuk dalam hati kami, dalam pikiran kami, menguasai kami, mengingatkan kami bahwa kami sudah satu supaya tidak dihancurkan oleh ego-ego kami sendiri. Kami berdoa, kami memohon, dan kami bersyukur menikmati firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik. Hidup dalam persatuan. Sepanjang hari ini memang firman Tuhan ini ditekankan ya. Hidup dalam persatuan. Jadi tadi kita tim sudah ketemu dan wah ini yang kebaktian 3 tinggal ambil sari-sarinya. Apa yang sudah disampaikan tadi di kebaktian 1, kebaktian 2. Karena kan bagiannya sama. Hanya suaranya yang berbeda gitu. Orangnya yang berbeda juga. Oke. Hidup dalam persatuan. Coba di setting lagi supaya oke. Nah, rupanya belum jalan. Ini firman Tuhan ya. Yang memang saya pikir ini sepanjang hari ini lagu tentang di dalam Mazmur 133 enggak dinyanyi ini. Sungguh alangkah baiknya, enggak ada ya. Mungkin itu bergema di dalam hati. Oh iya, kebaktian 2 ada di akhir. Ya betul, di akhir. Nah, jadi enggak usah dibaca ya, karena itu sudah menjadi lagu kita, lagu yang kita akui bahwa memang betapa indah jika kita rukun. Alangkah baiknya dan indahnya apabila kita rukun, ya diam bersama dengan rukun. Nggak jalan lagi. Ya, ini slogan-slogan yang sering kita temui di mana-mana kita pergi tentang persatuan. Ya, ini seruan-seruan. Ayo bersatu. Bersatu itu kuat, indah. Bersama rakyat, kita bersatu dengan rakyat, kuat. Pokoknya itu banyak ya, banyak. Saya cuma cari ketemunya, ya udah. Artinya apa? Artinya persatuan itu sangat penting. Kebersamaan itu sangat dibutuhkan. Persatuan. Nah, termasuk gereja kita. Kenapa dia enggak? Mesti di restart lagi dia. Termasuk di gereja-gereja, bukan hanya Kalvari, di gereja baptis lain juga, di gereja-gereja lain juga menyatukan. Belum sampai di nomor 1. Baru lihat better together, mundur dulu. Nah, kenapa ini diserukan di gereja kita? Ya, better together, lebih baik bersatu. Tadi sudah ditekankan, ya karena kalau nggak bersatu, ya rusak gerejanya. Kalau nggak bersatu, kapan mau bertumbuh? Kapan mau menjangkau dunia? Kapan mau menjangkau seluruh provinsi? Ya, kalau tidak bersatu. Nah, nilai
Kalau persatuan itu selalu diserukan, kalau persatuan itu selalu dihimbau, ayo bersatu. Betapa penting, betapa sangat diharapkan, termasuk di dalam gereja. Kalau misalnya ada khotbah tentang hidup dalam persatuan, pertanyaannya, apakah memang sedang tidak bersatu sekarang ini? Bagaimana menurut bapak-bapak, ibu-ibu? Apakah sedang tidak bersatu? Mungkin yang lain berkata, enggak, kita kompak, kita aman. Mungkin sayap ini berkata, enggak, kita satu kok. Siapa bilang enggak bersatu? Mungkin sayap sebelah kiri, kanan saya berkata, satu apaan? Orang dia enggak pernah senyum sama saya. Gitu, bisa aja ya. Orang mukanya asem terus sama saya, gitu, bisa aja. Satu apaan? Gitu. Yang di sini berkata, satu kok, kompak. Berarti belum merata. Satu memang ada. Pak Andri sudah pernah menjelaskan, kalau kita berbicara tubuh Kristus, sebenarnya sudah dipersatukan. Sudah satu. Kristus kepalanya, kita adalah bagiannya, anggota-anggotanya. Tetapi kenapa rasa atau persatuan yang diharapkan itu seakan-akan dalam tanda kutip kok belum dirasakan yang sebenarnya? Atau kalau kita memang sama-sama mengakui benar bahwa gereja kita sudah kompak, sudah satu, sudah bersama-sama, ya kita harus membuktikan. Ya memang ini perjuangan ya. Memang ada pribadi yang tidak suka kalau kita bersatu, pribadi yang tidak suka kalau kita hidup rukun. Nah itu perjuangan kita. Kita sudah bersatu, sudah dipersatukan, dan kita harus membawa itu. Mempertahankan itu. Jangan dicerai-beraikan. Karena apa? Karena pengaruh-pengaruh. Ada isu-isu. Sayap kiri, sayap kanan, sayap atas, sayap bawah. Yang membuat mungkin saling curiga. Sudah satu. Tetapi apa? Terhalangi dengan saling curiga. Kalau kita sudah satu. Mari kita memaknai apa yang ada di dalam Mazmur 133. Ya, slide-nya. Yang pertama tadi, coba mundur. Nah, beda dikit. Sebenarnya sama, garis besarnya sama. Tadi sudah ditekankan. Jadi yang pertama di sini, kebenaran tentang hidup dalam persatuan. Ya. Artinya kalau kita berkata, kita sudah satu, sudah bersama, rukun. Benar tidak? Baik tidak? Indah tidak? Kelihatan baik tidak? Kelihatan indah tidak? Apakah orang mengakui? Oh iya. Apakah orang juga setuju? Oh iya, betul. Karena hidup dalam persatuan, dalam ukuran firman Tuhan yang pertama dikatakan baik dan indah. Slide berikutnya dikatakan dalam ayat yang pertama, bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi baik. Kalau memang benar sudah bersatu, maka memang baik, indah. Baik dan indah, kata firman Tuhan. Slide berikutnya, saya menguraikan apa itu baik terus lagi. Nah, baik kalau di dalam, saya lihat kamus ya, kamus Alkitab, baik yang digali dari Ibrani, itu menekankan tentang menggembirakan, menyenangkan, ramah, kemudian mulia, hormat, patut itu ditinjau dari Yunaninya. Baik, kata baik. Jadi hidup dalam persatuan yang baik itu artinya orang melihat, orang merasakan bagaimana suasana kebersamaan itu sungguh menggembirakan, menyenangkan.
ada keramahan, kemudian saling menghormati, ada mulia, berkenan, patut. Kemudian kata indah, ya memang enak dipandang, kata Kamus Besar Indonesia. Cantik, elok, tanpa cacat. Nah, baik kalau dihubungkan dengan benar. Ya. Kalau kata baik kalau dihubungkan dengan benar, itu memiliki makna sungguh-sungguh atau murni atau tidak bersandiwara. Kemudian indah kalau dihubungkan dengan makna rohani, yaitu mulia, agung, kudus, dan layak atau berkenan. Ya, ini tentang kenapa hidup dalam persatuan itu adalah baik dan indah dalam ukuran firman Tuhan. Karena apa? Ya memang dirasakan. Pada waktu orang melihat juga orang berkata, waduh saya suka tuh mereka seperti itu, rukun. Waduh saya sendiri merasakan kalau mereka kompak, orang bisa menikmati. Apalagi orang hidup di dalamnya. Karena apa? Karena kebersamaan yang memang sungguh-sungguh. Kebersamaan yang ada kejujuran. Tidak ada sandiwara. Bukan lain di mulut, lain di hati. Kebersamaan yang baik dan indah. Yang ditekankan di sini adalah sungguh-sungguh membuat orang merasakan. Jangan sampai misalnya kelompok ini berkata, kami baik, kami kompak, tapi dicibirin, apaan baik? Jangan sampai begitu. Karena apa? Karena ya kelompok yang bukan menyenangkan, mungkin tidak ramah, tidak baik, tidak indah. Karena baik dan indah itu pada waktu orang melihat, orang merasakan. Memang itu kekompakan mereka benar. Kekompakan mereka memang sungguh-sungguh. Murni, mulia, agung. Tidak ada yang cacat. Orang bisa tahu, orang bisa merasakan. Kalau kebersamaan itu hanya sandiwara, orang juga tahu. Kalau kebersamaan itu hanya akal-akalan, orang bisa tahu, merasakan. Orang juga bisa tahu kalau memang benar kebersamaan itu memang sungguh-sungguh. Setiap pribadi di dalam kelompok itu, di dalam gereja itu memang memelihara. Sama-sama mengasihi, sama-sama peduli, sama-sama merangkul. Dan itu dilakukan dengan kejujuran, dengan hati, dengan kasih. Orang bisa merasakan. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak benar, orang juga merasakan. Sehingga baik menurut dia, tidak baik menurut yang lain. Baik dan indah itu baik menurut dia, baik menurut Tuhan, baik menurut jemaat, baik menurut semua. Indah karena dirasakan, dinikmati dalam ukuran firman Tuhan. Baik dan indah dalam ukuran firman Tuhan. Benar diakui Tuhan. Tuhan berkata, saya berkenan dengan kebersamaan kelompok itu. Saya suka, saya memberkati kelompok itu. Saya percaya di mana ada kebersamaan, persatuan yang benar, hidup dalam persatuan yang indah, ya itu akan menyejukkan hati orang di dalam kelompok itu dan menyejukkan. Tadi Pendeta Gins menjelaskan minyak ya. Jangan hanya berhenti di kita, tetapi berbagi kepada orang lain. Kebersamaan yang dinikmati oleh jemaat yang lain.
Kalau hanya kelompok sendiri, orang berkata, iya baik buat mereka. Tapi ya itu mereka. Kita tidak. Nah, baik dan indah ini slide selanjutnya di dalam terus berhubungan dengan seperti minyak, ya kedua tadi. Minyak dan embun. Itu dalam ayat yang kedua. Garis besar yang kedua, kehidupan dalam persatuan yang baik dan indah seperti minyak dan seperti embun. Ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ya, betul. Minyak yang dipergunakan untuk mengurapi imam itu bukan sembarang minyak, betul. Jadi minyak, bahan-bahannya, kadarnya itu ditentukan oleh Tuhan. Dan tidak sembarang dipakai. Karena apa? Untuk mengurapi. Minyak itu melambangkan pengurapan seorang imam, seorang pribadi yang dipakai Tuhan untuk memberkati jemaat, umat. Minyak dipergunakan untuk penabisan, diurapi. Minyak. Kemudian embun. Coba slide berikutnya. Embun adalah ya uap yang menjadi titik-titik air. Kita tahu pada waktu dia membasahi tanah, maka rumput-rumput menjadi hijau lagi. Embun. Nah, apa aplikasinya di dalam hidup dalam persatuan yang baik dan indah, yang ditekankan seperti minyak dan seperti embun. Karena di mana ada kebersamaan, persatuan yang baik dan indah, di sana ada kehadiran Tuhan. Tuhan akan pakai pribadi-pribadi yang memang punya hati. Tuhan akan pakai pribadi-pribadi yang memang lebih melihat, oh orang ini perlu dirangkul, punya hati mengasihi sesama, peduli sesama, ada kehadiran Tuhan. Jadi kalau secara aplikasi begini, kehadiran Tuhan mengurapi, kehadiran Tuhan menjamah, kehadiran Tuhan berkarya di dalam hidup orang-orang yang hidup bersatu dengan persatuan yang baik dan benar. Kehadiran Tuhan hidup dalam persatuan yang baik dan benar akan membawa pemulihan, akan membawa perubahan dari yang tidak semangat menjadi semangat, di mana ada kehadiran kebersamaan yang memberi motivasi, yang memberi kekuatan. Ayo bangun lagi, ayo maju lagi. Dia akan bangkit. Kehadiran di mana ada kebersamaan yang baik dan benar, itu akan menjadi embun yang membasahi hati pribadi orang-orang yang mungkin sedang di dalam menghadapi pergumulan. Di mana ada kebersamaan, persatuan yang baik dan indah, di situ ada minyak yang meleleh. Minyak juga memiliki makna ada kasih karunia Tuhan, ada urapan Tuhan, ada lawatan Tuhan. Dari surga, dari Tuhan, kemudian datang kepada satu pribadi. Dari Tuhan, kemudian datang kepada satu kelompok, datang kepada satu gereja, datang kepada umat Tuhan. Setiap pribadi yang membuka hati, maka menjadi embun. Sehingga setiap orang yang melihat, sungguh-sungguh merasa, waduh segar.
Bapak ini membawa kesegaran di dalam hati saya. Ibu ini memberi kekuatan di dalam hidup saya. Kelompok ini memberi semangat dalam hidup kami. Seperti minyak yang memberi kekuatan, seperti embun yang menyegarkan hidup. Terus lagi bagian yang ketiga, kunci. Kunci berkat. Karena di sana dikatakan, di sanalah, itu ayat 3. Lanjut coba. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk hidup selama-lamanya. Di sana, berarti bukan di sini. Ya. Berkat itu di sana, bukan di sini. Tergantung juga, apakah di sini. Nah, karena ini berbicara konteks rukun, ya, rukun, bersatu. Karena ini berbicara konteks adalah betapa indah hidup dalam persatuan, betapa indah kalau kita kompak. Sehingga kebersamaan yang baik dan indah, yang seperti minyak yang meleleh, yang seperti embun yang turun yang menyegarkan. Sehingga konteks di sana, ya itu. Artinya bahwa di mana ada persatuan yang memang baik dan benar, di situ ada berkat Tuhan. Jadi korelasinya kuat, saudara. Hubungannya kuat. Kunci berkat adalah persatuan. Kunci berkat kebersamaan. Di mana ada persatuan, di situ ada berkat. Di mana ada kebersamaan, di situ Tuhan curahkan berkat. Di sana artinya dimulai dari pribadi. Orang yang memang berjuang untuk bersama. Orang yang hidupnya melandaskan atas dasar kasih yang benar. Peduli yang benar. Maka terjadilah kekuatan. Kebersamaan itu. Tuhan berkata, di situ aku mencurahkan berkat. Di sana itu adalah dalam konteks di mana terjadi kebersamaan yang baik dan indah seperti minyak, seperti embun. Di sana ada berkat. Tuhan mencurahkan berkat. Jadi kuncinya kebersamaan kita. Bukan sekedar kebersamaan. Dalam konteks ini firman Tuhan berkata, kebersamaan yang baik dalam ukuran benar, kejujuran, kemurnian, yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Kehidupan yang baik, indah, sehingga orang melihat bagaimana ada urapan Tuhan, ada lawatan Tuhan. Tidak heran orang-orang, pribadi, kelompok yang diberkati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan memberkati gereja ini karena kebersamaannya. Tuhan memberkati keluarga ini. Aplikasi kebersamaan dalam keluarga. Tuhan memberkati keluarga ini karena kebersamaannya. Siapapun yang berjuang, yang membuktikan persatuan yang baik dan benar. Di situ Tuhan mencurahkan berkat. Amin. Mari berdoa. Ya Yesus Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu mengajar kami, mengingatkan kami bagaimana hidup dalam persatuan yang baik dan indah. Akan seperti minyak yang meleleh, di mana kasih anugerah yang dicurahkan. Akan seperti embun yang turun dari Gunung Hermon ke Bukit-Bukit Sion, yang menyegarkan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, setiap pribadi, setiap keluarga, supaya kami membuktikan
bahwa kami yang sudah dipersatukan di dalam Kristus dapat membuktikan kebersamaan kami, persatuan kami adalah kebersamaan yang baik, kebersamaan yang indah. Karena dasarnya Tuhan, sesuai dengan harapan Tuhan, kami boleh bersatu, saling mengikat satu dengan yang lain untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah firman-Mu. Kami bersyukur di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat berdiri, kita respon firman Tuhan ini dengan pujian. Dan ini kesempatan bagi jemaat. Apakah ada yang mau didoakan, yang mungkin ada pergumulan, ada hal-hal khusus yang perlu didukung dalam doa, silakan maju. Ada Gembala Sidang, Pendeta Gins, ada Pak Andri juga, silakan. Sementara kita menyanyi besar anugerah-Mu. Silakan. Sekaranglah waktunya saudara. Ada? Silakan datang. Kalau ada yang mau didoakan, silakan. Sebagaimana ku ada. Silakan, kalau ada silakan. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Ada? Semua silakan. karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Kami berterima kasih karena kami sudah bersama-sama bisa berbakti, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau dalam kebaktian 3 ini.
Ada banyak hal yang sudah Engkau berikan kepada kami di saat kami bernyanyi, di saat kami berdoa, bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Waktu yang terbaik yang Engkau sudah beri bagi kami, dan kami percaya di dalamnya kami mendapatkan berkat yang meneguhkan kami, berkat yang menguatkan kami, berkat yang membawa kepada kami untuk tetap kuat melewati kehidupan yang ada. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kasih setiamu yang tidak pernah berhenti untuk terus mengasihi akan kehidupan kami ini. Dan biarlah kiranya apa yang sudah kami buat dalam kesempatan di sore hari ini, dalam kebaktian ini, semua ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam perjalanan hidup mereka, mulai hari esok dan seterusnya. Kami terbatas untuk memahaminya, tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang maha kuasa dan maha tahu, yang mengerti segala sesuatu. Oleh karena itu hamba letakkan dan serahkan seluruh jemaat Tuhan dalam perjalanan hidup mereka di tengah-tengah dunia ini, dan juga di dalam segala aktivitas mereka, tugas mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam pelayanan dan lain sebagainya. Kiranya kemurahan dan kasih sayang Tuhan biarlah melimpah dalam kehidupan mereka, yang akan menyertai mereka, yang akan memimpin mereka, bahkan memberkati mereka, yang nantinya mereka kuat untuk bisa melangkah di hari esok dengan tetap percaya dan bergantung hanya kepada Tuhan. Karena orang-orang yang bergantung, yang mengandalkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, yakinkan kami semua bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Dan memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersama dalam kebaktian ini. Dan setelah ini Tuhan, kami akan kembali ke tempat dan ke rumah kami masing-masing. Tolong jaga, sertai, tibahkan kami semua di tempat kami, di rumah kami masing-masing dengan selamat dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan saja. Terpuji Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara, silakan untuk bersaat sejenak. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap peribadahan yang telah Bapak Ibu jalankan. Biarlah ini terus jadi kemuliaan buat nama Tuhan, dan biarlah kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan untuk keluar dari pintu sebelah samping.